Perkenalkan, saya Anggi Afrinita dari Program Studi Elektro Angkatan 20. Sekarang saya akan mempresentasikan dasar telekomunikasi sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester 1. Soal yang pertama, gambarkan pada kawasan frekuensi dan waktu untuk sinyal yang A, PT 0,8 Vos 50.000 pt, B, PT min 3 sin 10.000 pt. Untuk mengerjakan soal nomor 1 poin A dan B, caranya sama. Nah, di sini saya menggunakan cara manual. Untuk mencari frekuensi, saya menggunakan rumus W per 2pi. Dan untuk mencari periode, 1 per F. Nomor 2, bagaimana keluarnya bila sinyal-sinyal pada soal tersebut di atas hendak dilewatkan pada filter berikut ini. Frekuensi input yang didapat dari soal nomor 1 poin A dan B, saya menyamakan satuan dari Hertz menjadi kilohertz. Untuk 25 kHz di LPF diredam karena batas yang diminta 14 kHz. Di HPF diredam karena yang diminta 42 kHz. Pada BPF diredam karena frekuensi center 1,2 kHz dan frekuensi cut-off 11 kHz. Berarti 25 kHz tidak dapat lolos. Selanjutnya untuk BSF frekuensi center itu 1,2 kHz, frekuensi cut-off-nya itu 11 kHz lolos. Karena berlawanan dengan BPF. Di BSF sendiri itu frekuensi yang tinggi diloloskan. Nah, kemudian untuk frekuensi yang 5 kHz pada LPF diloloskan karena frekuensinya rendah. Pada HPF diredam karena hanya frekuensi tinggi saja yang dapat lolos yang diminta pada HPF tersebut. Frekuensi senternya 42 kHz. Kemudian BPF-nya itu lolos karena di BSF itu sendiri kan berkebalikan sama BPF kan ya. Kalau di BFS itu frekuensi yang tinggi saja yang dapat lolos, sedangkan di BPF frekuensi yang lolos adalah yang rendah, maka di BSF 5 kHz diredam. Soal nomor 3, diketahui sinyal informasi beramplitude 2 volt dengan frekuensi 300 Hz dipakai untuk memodulasi sinyal carrier dengan amplitude 5 volt dengan frekuensi 12.000 Hz. Gambarkan sinyal informasi, carrier, dan AMDSB-FC di kawasan frekuensi dan waktu. Sinyal informasi beramplitude 2 volt dengan frekuensi 300 Hz, sinyal carrier beramplitude 5 volt dengan frekuensi 12.000 Hz. Untuk AMDSB-FC berarti untuk menggambar kawasan waktu dan frekuensinya. Untuk 2 volt frekuensi 300 Hz, satu gelombang ditempuh dalam waktu 3,3 milisecond. Kemudian untuk 5 volt frekuensi 12.000 Hz, satu gelombang ditempuh 0,083 milisecond. Sinyal informasi dan carriernya menghasilkan gambar yang ketiga. Tinggi gelombangnya 7 volt itu didapat dari 2 volt ditambah 5 volt. Frekuensinya itu 12.300 itu didapat dari 12.000 Hz ditambah dengan 300 Hz. Satu gelombangnya itu ditempuh 0,081 milisecond. Soal yang terakhir, 4 sinyal suara dengan lebar band frekuensi 4 kHz dimultiplex pada frekuensi 60 kHz, 64 kHz, 68 kHz, dan 72 kHz. Gambarkan skema multiplexing sinyal A, B, C, dan D yang sama, frekuensinya yaitu 4 Hz, dibedakan dari bentuk sinyalnya.
Kemudian di carrying akan menghasilkan sinyal modulasi dual sideband. Nah, kemudian untuk menentukan sinyal keluaran sinyal pada satu selang waktu yang menghasilkan AMSSB atau penjumlahan sinyal, itu yang paling pojok sana, pojok kanan. Nah, itu kan ada 4 sinyal yang udah jadi satu, itu maksudnya jadi satu kawasan waktu. Nah, itu merupakan hasil penjumlahan dari sinyal A, B, C, dan D. Nah, gunanya dijumlahkan seperti ini menurut 60 kHz sampai 64 kHz, 64 kHz sampai 68 kHz, dari 68 kHz sampai 72 kHz. Nah, 72 kHz sampai 76 kHz itu gunanya agar bagian dari sinyal itu tidak bertumbukan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.